Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menampilkan video langkah-langkah mengerjakan soal spreadsheet yang berjudul Cahaya AutoCAD. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Mutiara Andini Nur Alia, absen 3. Yang kedua ada Najla Ranisania, absen 5. Selanjutnya ada Namira Ataya, absen 6. Lalu ada Neni Holifah Rahmah, absen 8. Lalu ada Nira Putri Syafika, absen 9. Yang terakhir ada Rifka Ananda Nabila, absen 18. Berikut ini adalah langkah pengerjaan cahaya AutoCAD. Bagian pertama, petunjuk pengerjaan. Yang pertama, cermati petunjuk atau informasi yang terdapat dalam lembar soal. Yang kedua, tugas Anda adalah menyelesaikan beberapa instruksi ini berdasarkan dokumen sumber yang tersedia. Yang A, mempersiapkan komputer dan paket program pengolahan angka yaitu soal dikerjakan dengan menggunakan program Miss Excel. Simpanlah pekerjaan Anda dengan nama file uji Excel _nama peserta _nomor peserta. B, mengentri data dengan ketentuan, mengidentifikasi karakter sel, mengidentifikasi karakter data, mengentri data sesuai dengan karakter sel, menyesuaikan hasil entry dengan sumber data. C, mengolah data dengan menggunakan fungsi-fungsi program pengolahan angka, yaitu mengolah data dengan menggunakan rumus matematika, statistik, semi-absolut, absolut, dan fungsi logika, fungsi finansial, fungsi date time, dan fungsi grafik. D, membuat laporan yaitu membuat laporan dalam bentuk tabel dan membuat laporan dalam bentuk grafik. Bagian 2, skenario. Kerjakanlah soal berikut ini dengan teliti sesuai dengan ketentuan yang ada. Dealer Cahaya AutoCAD yang bekerja dalam bidang penjualan mobil menggunakan aplikasi spreadsheet dalam menyelesaikan data penjualan mobil, administrasi gaji dan upah, menentukan penyusutan kendaraan, dan pembuatan grafik penjualan. Anda dimohon untuk membantu mengerjakan penyelesaian data penjualan mobil, administrasi gaji dan upah, menentukan penyusutan kendaraan, dan pembuatan grafik penjualan dengan mengacu pada data berikut ini. Bagian 3, soal 1, buatlah daftar penjualan mobil dealer Cahaya AutoCAD di sheet 1 dan beri nama penjualan mobil dengan format berikut. Pertama-tama, kita ganti nama sheet 1-nya dulu menjadi penjualan mobil. Lalu di Excel ya, kita beri judul penjualan mobil cash dan kredit. Selanjutnya dealer Cahaya AutoCAD. Lalu judulnya kita merge dengan cara klik alignment, lalu merge and center. Bagian kedua, kita juga merge sampai I. Kita klik alignment lagi, lalu merge and center. Diratain, lalu klik tengah. Kemudian kita insert gambarnya, lalu insert illustration, lalu picture, this device. Lalu kita ambil di download dan mobil Cahaya AutoCAD, kita insert. Gambarnya kita sesuaikan, lalu kita taruh di sebelah kiri judul. Lalu kita buat kolom tabel dengan menuliskan judulnya nomor, kemudian nama marketing, tipe mobil, merek mobil, harga jual, cara pembayaran, diskon, bonus,
Dan yang terakhir, jumlah bayar. Lalu, untuk judul di dalam kolom, kita merge and center. Caranya seperti tadi. Semuanya kita merge. Kita sesuaikan dengan yang di soal. Selanjutnya, jika sudah rapi, kita klik nomor 1, lalu menggunakan rumus sama dengan A6 plus 1, enter. Kemudian kita tarik dari sel 7 ke sel 15. Lalu, di nama marketing, karena di soal sudah ada namanya, jadi kita ketik saja. Pertama Heru, lalu Budi, lalu Agus, lalu Intan, lalu Safira, lalu Wawan, selanjutnya Apri, kemudian Putri, Rangga, dan Syaiful. Di tipe mobil, kita juga diketik karena di soalnya juga sudah ada. Untuk tipe mobil, kita sesuaikan juga dengan soal, yaitu kita ketik manual 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kemudian, untuk merek mobil, di sini kosong di soalnya, jadi kita mengikuti ketentuannya, yaitu A, ketentuan pengisian kolom, merek mobil, jika tipe mobil sama dengan 1, maka merek mobil sama dengan Avanza. Jika tipe mobil sama dengan 2, maka merek mobil sama dengan Xenia. Dan jika tipe mobil 3, maka merek mobil sama dengan APV. Lalu di sini kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, C6, sama dengan 1, koma, petik 2, Avanza, petik 2, koma, if, buka kurung, C6, sama dengan 2, koma, petik 2, Xenia, petik 2, koma, petik 2, APV, petik 2, tutup kurung 2 kali. Lalu kita enter.
Nah, di sini sudah Xenia sama seperti soal, tinggal kita tarik saja. Maka rumusnya akan menyesuaikan. Lalu kita ke harga jual. Di harga jual juga kosong, jadi kita bacakan ketentuannya, yaitu jika tipe mobil sama dengan 1, maka harga jual sama dengan 120 juta. Jika tipe mobil 2, maka harga jual sama dengan 99 juta. Dan jika tipe mobil 3, maka harga jual sama dengan 150 juta. Untuk harga jual, kita juga menggunakan rumus if, yang dimana sama dengan if buka kurung C6 sama dengan 1, 120 juta, if buka kurung C6 sama dengan 2,99 juta, 150 juta. Tutup kurung 2 kali. Enter. Kemudian kita tarik juga sampai bawah. Karena harga jualnya belum rupiah dan belum ada titiknya, maka kita blok dari nomor 1 sampai 10. Lalu klik kanan, format cell. Kemudian accounting kita ganti jadi 0. Lalu yang simbolnya kita cari Indonesia, rupiah. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada rupiah dan komanya. Selanjutnya, untuk cara pembayaran, karena di soal sudah ada, jadi kita langsung ketik manual saja. Yang pertama, kredit. Lalu cash. Yang ketiga, cash. Kredit. Kredit. Cash. Cash. Kredit. Cash. Dan yang terakhir, kredit. Selanjutnya, kita masuk ke diskon. Nah, di sini ada ketentuan diskonnya, di mana diberikan diskon 10% dari harga jual bila cara pembayarannya secara cash, selain itu tidak mendapatkan diskon. Kita menggunakan rumus if juga. Untuk rumus diskon, kita masukkan sama dengan if dalam kurung F6 sama dengan petik 2 cash petik 2, 10% dikali E6, 0. Lalu tutup kurung. Setelah itu enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan rumusnya. Nah, di sini juga belum ada rupiahnya, maka kita sesuaikan formatnya dulu dengan memblok sampai sel 15, lalu kita format sel, kita pilih yang accounting, lalu decimal place-nya 0, simbolnya kita rubah jadi Indonesia rupiah. Kita klik OK. Jika seperti ini, maka kolomnya harus kita lebarkan. Nah, sudah terlihat. Lalu kita lanjut ke bonus. Nah, di bonus ada ketentuannya juga, di mana bonus diberikan bonus motor Honda untuk pembelian merek mobil Avanza. Diberikan bonus laptop Lenovo untuk pembelian merek mobil Xenia. Diberikan bonus HP Samsung untuk pembelian merek mobil APV.
Lalu rumusnya kita masukkan sama dengan if dalam kurung D6 sama dengan petik 2 Avanza petik 2 koma petik 2 motor Honda petik 2 koma if buka kurung D6 sama dengan petik 2 Xenia petik 2 koma petik 2 laptop Lenovo petik 2 koma petik 2 HP Samsung petik 2 tutup kurung 2 kali lalu enter. Lalu untuk menyesuaikan rumusnya kita langsung tarik ke bawah saja, maka sudah langsung disesuaikan. Lalu ini kita rapikan dengan melebarkan kolomnya. Kita lanjut ke lalu selanjutnya jumlah bayar. Di sini ada ketentuan jumlah bayar itu didapat dari harga jual dikurangi diskon. Maka rumusnya sama dengan E6 dikurangi G6. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah kita sesuaikan dengan menarik ke bawah. Di sini sudah betul ada rupiah, jadi kita tidak perlu mengganti formatnya. Ini kita sesuaikan sesuai soal. Lalu kita lanjut tambahkan subtotal, kita ketik bawahnya pajak, lalu total bayar dan rata-rata penjualan. Untuk subtotal kita menggunakan rumus sum. Sebelumnya kita harus merge and center dulu. Ya. Pajaknya juga kita sesuaikan semuanya di merge and center. Kalau sudah kita rapikan, untuk subtotal kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung, lalu kita blok dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, karena tampilan seperti ini kita harus melebarkan kolomnya. Nah, untuk pajak ketentuannya itu 2,5% dari subtotal. Maka kita masukkan rumus sama dengan 2,5% dikali subtotal, yaitu di I16. Lalu klik enter. Selanjutnya total bayar, yaitu ketentuannya subtotal ditambah pajak. Maka kita masukkan rumus sama dengan I16 ditambah I17. Lalu enter. Nah, yang terakhir ini rata-rata penjualan. Kita menggunakan rumus average. Jadi kita masukkan sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok dari I6 sampai I15, lalu tutup kurung, enter. Lalu selanjutnya di soal kita diminta untuk membuat resume
Pendapatan untuk merek mobil Avanza, Xenia, dan APV, gunakan rumus SUM-IF. Maka kita buat dulu, kita ketik resum, lalu pendapatan. Lalu kita ketik nama mobilnya, yang pertama Avanza, yang kedua Xenia, yang ketiga APV. Nah, untuk pendapatannya kita menggunakan rumus SUM-IF, yaitu kita masukkan sama dengan SUM-IF dalam kurung, lalu kita blok kolom merek mobil, yaitu dari D6 sampai D15. Lalu koma, terus petik 2 Avanza, petik 2, koma, 5. Selanjutnya kita blok I6 sampai I15. Lalu tutup kurung, enter. Lalu untuk Xenia juga sama, rumusnya SUM-IF dalam kurung, lalu kita blok bagian D6 sampai D15, lalu koma, petik 2 Xenia, petik 2, koma, lalu kita blok I6 sampai I15, tutup kurung, enter. Nah, yang terakhir untuk APV, kita masukkan rumus sama dengan SUM-IF dalam kurung, lalu kita blok D6 sampai D15, lalu koma, petik 2 APV, petik 2, koma, lalu kita blok I6 sampai I15, lalu tutup kurung dan enter. Lalu untuk menyesuaikan harganya, karena di sini belum ada rupiah, kita format cell dulu dengan klik kanan, format cell, pilih accounting 0, lalu kita pilih rupiah Indonesia. Ini rupiah Indonesia, lalu klik OK. Setelah ini kita ratakan teksnya. Nah, setelah selesai semua, maka kita beri garis tabel dengan memblok semua. Lalu di bagian font kita pilih border. Setelah semua selesai, maka kita beri garis tabelnya, yaitu dengan memblok sampai I15. Lalu kita pilih bordernya kita pilih all borders. Untuk subtotal sampai rata-rata penjualan juga kita buat all borders. Resum pendapatan kita beri juga all borders. Dulu nih dirata-ratain. Kita ratakan semua teksnya itu menjadi di tengah. Dia ketawa mulu. Kita sesuaikan.
Udah belum? Yang keempat, yaitu soal 2. Buatlah daftar gaji untuk para karyawan dealer Cahaya Autocar di sheet 2 dengan nama daftar gaji dengan format sebagai berikut. Lalu kita ubah nama. Yuk. Untuk menambah sheet, kita pencet tanda tambah. Kita ubah nama, klik kanan. Per karyawan, dealer, petik 2, Cahaya Autocar. Petik 2. Lalu kita ke baris 3. Oh iya, di blok judulnya sampai J. Lalu kita ke alignment, merge and center, dan kita atur. Baru OTW itu. Lalu kita buat seperti yang di soal. Yang pertama no, yang kedua kode, nama, jabatan, status, divisi, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak, yang terakhir total. Kita buat nomornya terlebih dahulu. 1 sama dengan A4 tambah 1, enter. Lalu kita tarik sampai 13. Untuk kode A, strip 1, strip M, yang kedua A, strip 2, strip M, yang ketiga B, strip 1, strip S, yang keempat B, strip 3, strip M, selanjutnya A, strip 3, strip S, D, strip 3, strip M, Namanya sama. Dari sheet itu. Kayaknya lu pernah nonton ini. Iya kan? selanjutnya D, strip 3, strip M, selanjutnya D, strip 2, strip S, selanjutnya B, strip 2, strip S, selanjutnya C, strip 2, strip M, dan yang terakhir C, strip 1, strip M. Bentar, namanya kita copy aja apa ketik? Untuk nama kita ambil dari sheet penjualan mobil, sama dengan kita ke sheet sebelumnya, lalu ke nama kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Maka akan sama seperti nama di sheet sebelumnya. Untuk jabatan itu menggunakan rumus. Sebelum itu kita harus membuat tabel. Oh ya. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita buat dulu tabel bantunya. Kita buat tabel bantu.
kode, divisi, gaji pokok. Untuk kode A, B, C, D. Untuk divisi, distributor, engineering, selanjutnya produksi, dan yang terakhir quality control. Untuk gaji pokok sebesar 2.500.000, engineering sebesar 2.300.000, produksi sebesar 2 juta, dan quality control sebesar 2.600.000. Kita atur. Gue capek banget ngomong tau. Untuk tabel bantu yang kedua, kita buat lagi kode, jabatan, kode lagi, dan status. Untuk kode 1, 2, 3. Untuk jabatan, kepala, staff, dan yang terakhir op. Selanjutnya untuk kode yang kedua, S, M. Untuk status, single, dan merit. Setelah kita membuat tabel bantu, kita kembali ke tabel yang pertama. Sebelum lanjut, di sini ada ketentuan pengisian masing-masing kolom. Fungsi yang digunakan yang pertama sama dengan left, text, sel jumlah karakter. Yang kedua sama dengan right, text, sel jumlah karakter. Yang ketiga sama dengan mid, text, sel, angka start, jumlah karakter. Dan yang terakhir ada sama dengan lookup, sel yang diuji, table array, kolom ke, range, dan lookup. Di sini terdapat keterangan proses. Yang pertama nama. Nama diambil dari data penjualan mobil kolom nomor rekening. Nah, sebelumnya kan kita sudah diambil kan? Dan untuk jabatan itu diambil satu karakter dari karakter ketiga. Jika kode sama dengan 1, maka kepala. Kode sama dengan 2, maka staff. Dan kode sama dengan 3, maka operator. Maka rumus yang kita pakai di sini. Sabar. Maka rumus yang kita pakai yaitu sama dengan if Jangan lihat-lihat. buka kurung mid buka kurung B4 koma 3 koma 1 tutup kurung sama dengan tanda petik 1 tanda petik koma tanda petik kepala tanda petik koma if buka kurung mid buka kurung B4 koma 3 koma koma 3 koma 1 sudah tutup kurung.
lalu sama dengan petik 2 petik 2 koma petik 2 staff koma petik 2 salah bener. iya staff petik 2 koma petik 2 operator, lalu tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Di situ tertulis kepala, jadi kita di situ tinggal tarik saja ke bawah karena untuk menyesuaikan rumusnya sampai baris 13. Dan di situ sudah terdapat semuanya, jabatan masing-masing. Lalu sebetulnya jika kita menggunakan rumus if, kita tidak perlu menggunakan tanda petik pada angka. Namun di sini, karena angka yang dijadikan acuan berada di tengah-tengah teks, maka kami menggunakan tanda petik agar hasil dari rumusnya sesuai dengan soal. Karena setelah kami coba tidak menggunakan tanda petik, hasilnya tidak sesuai dengan soal. Seperti ini. untuk status diambil satu karakter terakhir, yaitu if dan right. Jika kode sama dengan S, maka single, kode sama dengan M, yaitu merit. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, right, buka kurung, B4, koma 1, tutup kurung, sama dengan tanda petik M, tanda petik, koma, merit, tanda petik, koma, tanda petik, single, tanda petik, tutup kurung. Lalu kita enter. Seperti caranya sebelumnya, kita tarik sampai baris 13. Selanjutnya untuk divisi, yaitu diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu, lookup, dan left. Dengan rumus, di sini kita menggunakan rumus sama dengan lookup, buka kurung, left, buka kurung, B4, koma 1, tutup kurung, koma. Nah ini gimana cara ininya ngebloknya? Kita blok ya? Di situ kan ada perintah table array. Kita scroll ke bawah ke tabel bantu, lalu kita blok dari B23 sampai dengan D6, koma 2, koma false, tutup kurung, beri dulu absolute, kita blok yang tadi kita sudah ituin di tabel bantu, lalu kita pencet F4, lalu kita enter. Di situ terdapat divisinya distributor seperti pada soal. Lalu kita tarik sampai pada sabar, emang distributor juga. Selanjutnya kita tarik sampai bawah, lalu kita sesuaikan.
Selanjutnya, gaji pokok. Untuk gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF. Lalu rumus yang digunakan adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F4, koma, kita blok tabel bantu mulai dari distributor sampai ke 2.600.000. Lalu koma 2 buka kurung 2, koma buka kurung false tutup kurung. Nah, sebelum di enter, kita beri absolut pada sel C23 sampai D26 dengan mengklik F4. Setelah itu kita enter. Lalu kita tarik sampai B13 untuk menyesuaikan. Benar nggak itu? Selanjutnya, untuk kolom jumlah anak, kita ketik manual. Sesuai dengan data yang ada di soal. 2, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0. Untuk tunjangan anak, di sini tertera jika status sama dengan menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Jika tidak, maka 0. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus if n, sama dengan if buka kurung n buka kurung E4 sama dengan petik merit petik koma H4 lebih dari sama dengan 0 tutup kurung koma H4 dikali 25.000 koma 0 tutup kurung enter. Lalu kita sesuaikan dengan tarik sampai ke I13. Untuk total gaji berdasarkan gaji pokok dan tunjangan. Maka di sini kita tambahkan sel 34 ditambah Sama dengan. Maka di sini kita gunakan sama dengan G4 ditambah I4. Lalu kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Ini pakai RP nggak? Iya. Ini kita buat. Jangan lupa pakai rupiah. Jangan lupa untuk menambahkan tanda rupiah dengan mengklik format cell, accounting, lalu desimalnya kita jadikan 0, simbolnya rupiah, Indonesian rupiah. Begitu dengan yang lainnya.
Ini kita merge and center. Apa mana itu? Iya. Jangan lupa Apa gimana ngomongnya? kita membuat tabel baru. Selanjutnya kita tambahkan kolom total seluruh gaji, lalu gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata, dan jumlah data. Lalu kita merge and center mulai dari sel A sampai H sampai I. Begitu dengan yang lainnya. Untuk menghitung total seluruh gaji, kita menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM, buka kurung, J4, kita blok mulai dari J4 sampai J13. Lalu kita klik Enter. Lalu ada suara kan? Terbesar, kita menggunakan rumus maksimum. Sama dengan max, buka kurung, kita blok mulai dari J4 sampai J13, lalu klik Enter. Untuk gaji terendah, kita menggunakan rumus minimum. Sama dengan min, buka kurung, kita blok mulai dari J4 sampai J13, lalu Enter. Untuk gaji rata-rata, kita menggunakan rumus average. Buka kurung, kita blok mulai dari J4 sampai J13. Untuk jumlah data, kita menggunakan rumus count. Buka kurung, kita blok dari J4 sampai J13. Dengan soal. Kita blok, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Lalu kita buat tabel dengan menambahkan border. Jangan lupa kita blok ini blok. Selanjutnya, pada bagian 5, soal ketiga, kita tambahkan sheet baru. Buatlah tabel perhitungan penyusutan dengan menggunakan fungsi finansial pada sheet 3
dengan nama SYD. Lalu selanjutnya kita buat judul terlebih dahulu, yaitu perhitungan penyusutan Setelah itu kita merge and center dari kolom A sampai D, masuk ke menu alignment, merge and center. Selanjutnya pada kolom A3 kita ketik harga perolehan yaitu 85 juta. Lalu pada kolom A4 kita ketik umur ekonomis 5, dan pada kolom A5 nilai sisa 10 juta. Lalu kita sesuaikan sesuai dengan soal ke accounting, RP Indonesia. Lalu kita merge and center bagian harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai sisa. Pada kolom A6 kita ketik metode jumlah angka tahun. Lalu kita merge and center dari A sampai D. Lalu selanjutnya pada kolom A7 kita ketik tahun. Berikutnya penyusutan. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Dan di kolom D nilai sisa. Pada kolom A8 kita ketik tahun 1 sampai 5. Selanjutnya pada soal terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Menggunakan fungsi SYD pada penyusutan yang diperoleh dari harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomis, lalu di absolut. Untuk menghitung nilai penyusutan pada tahun pertama, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan SYD buka kurung C3, C5,
C4, lalu kita blok dan klik F4 untuk di absolut. Selanjutnya, setelah C4, koma, A8, tutup kurung, enter. Jika seperti ini, kita sesuaikan lebarnya. Untuk format selnya kita ganti menjadi di accounting, terus RP Indonesia. Selanjutnya, akumulasi penyusutan tahun pertama. Kita diperoleh dari penyusutan tahun pertama. Kita masukkan sama dengan B8. Enter. Selanjutnya, pada bagian nilai sisa, nilai sisa diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Lalu pada harga perolehan kita absolut dan enter. Selanjutnya, tahun kedua, penyusutan dikopi dari penyusutan tahun pertama dan seterusnya. Pada tahun 2, kita masukkan rumusnya, itu sama dengan akumulasi penyusutan tahun 1 ditambah penyusutan tahun 2 dan enter. Lalu selanjutnya pada nilai sisa tahun 2 itu kita copy saja dari nilai sisa tahun 1. Pada akumulasi penyusutan tahun ketiga sampai 5 kita tarik saja dari akumulasi penyusutan tahun kedua. Selanjutnya kita beri table dulu atau dirapiin? Selanjutnya kita rapihkan terlebih dahulu sesuai dengan soal. Kita sama ratakan di tengah. Untuk metode jumlah angka tahun kita kasih warna, itu warna biru. Untuk tahun kita atur menjadi di tengah. Lalu terakhir kita tambahkan garis tabelnya. Klik menu font, terus ke all border. Bagian 6, soal 4 sekaligus soal terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Soal 4 berisi tentang buatlah laporan penjualan mobil dengan menggunakan fungsi grafik bentuk kolom dan laporan penjualan dengan bentuk pie. Data diambil dari sheet penjualan mobil dan pada sheet 4 dengan nama grafik dengan format sebagai berikut. Formatnya seperti di gambar,
Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sheet seperti petunjuk. Buatlah sheet baru, lalu rename sheet tersebut dengan nama grafik. Selanjutnya kita membuat laporan penjualan mobil. Isi judul dengan kalimat laporan penjualan mobil. Lalu di sel A2 kita isi tahun 2017. Pada sel A1 kita merge and center sampai B, lalu klik alignment dan juga klik merge and center. Lalu sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukuran sesuai dengan petunjuk di soal. Selanjutnya kita buat data berisi jenis mobil. Dan B4 kita isi dengan data berisi pendapatan. Pada sel A5, sel jenis mobil kita ambil dari data penjualan. Caranya adalah di sel A5 kita ketik sama dengan, lalu kita kembali ke sheet 1 penjualan mobil, kita klik resume Avanza, lalu kita enter. Untuk sheet A6 dan juga A7 kita hanya tinggal menarik garis dari sheet A5. Lalu untuk kolom pendapatan sama seperti kolom Avanza pada sel A5, kita klik sama dengan, lalu masuk ke sheet penjualan mobil dan klik pendapatan Avanza. Tekan enter, lalu tarik garis hingga ke jenis mobil FPV. Jangan lupa untuk merubah jenis format sel menjadi rupiah Indonesia. Klik kanan, masuk ke format sel, lalu masuk ke menu akunting, menu simbol, dan mulai cari rupiah Indonesia. Tekan OK dan sesuaikan ukuran kolom. Selanjutnya kita berikan tabel atau berikan garis pada laporan penjualan mobil. Klik font, lalu pencet tabel. Pada bagian jenis mobil dan pendapatan kita sesuaikan dengan menempatkan huruf di tengah. Begitupun pada kolom jenis mobil, kita pindahkan huruf di tengah. Selanjutnya adalah membuat grafik. Blok jenis mobil dan juga pendapatan. Lalu kita tekan insert di bagian atas Excel, tekan samping recommended chart, insert column or bar chart. Kita klik 3D column yang bagian paling kiri, kita klik. Selanjutnya kita kecilkan terlebih dahulu agar kita bisa leluasa untuk mengeditnya. Pada bagian ini kita klik tanda tambah di bagian kanan, lalu kita checklist pada bagian legend, lalu kita tekan enter atau klik sembarang tempat, lalu besarkan ukuran dari grafik tersebut. Lalu pada bagian atas pendapatan atau chart title, kita isi dengan laporan penjualan mobil.
Klik enter dan isi dengan tahun 2017. Dengan seperti ini, grafik untuk laporan penjualan mobil tahun 2017 dengan bentuk kolom telah selesai. Selanjutnya, kita merapikan penempatan grafik laporan penjualan mobil ini. Kita sesuaikan dengan penempatan kolom. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita blok tabel dari laporan penjualan mobil. Kita blok jenis mobil dan juga pendapatannya. Lalu kita kembali pada menu insert di atas Excel. Lalu masuk ke menu pie. Kita buat pie pertama. Klik, lalu kita isi. Klik tanda tambah di sebelah kanan atas. Lalu klik dan checklist pada data label. Lalu pada bagian atas yang diisi pendapatan, kita isi dengan laporan penjualan mobil. Enter tahun 2017. Untuk menyesuaikan seperti yang ada di soal, kita klik data grafik di tengah, lalu klik kanan, kita klik pada format data labels, kita klik pada percentage, lalu kita unklik atau unchecklist pada value, lalu kita klik checklist pada kategori name. Selanjutnya kita sesuaikan dengan table. Maaf, maksud saya kita sesuaikan dengan bentuk pie. Taruh situ aja. Kecilnya. Setelah disesuaikan, tidak lupa pula kita menyesuaikan penempatan data grafik pie tersebut di samping data grafik kolom. Kita sesuaikan besarnya, lalu kita tempatkan di samping data grafik kolom. Lalu selesai. Cukup sekian video langkah-langkah pengerjaan soal spreadsheet dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.